Rania Cantika adalah seorang mahasiswa semester akhir yang terpaksa menjadi baby girl dari seorang sugar daddy hanya untuk membiayai kuliahnya. Ayahnya hanya pegawai negeri biasa sementara ibunya menderita penyakit kanker yang membutuhkan banyak biaya. Nasib mempertemukannya dengan Alfarezi Kavindra Aiwin, seorang pengusaha muda pendiam, arogan, pandai mengendalikan emosi, dan tertutup. Ia tidak pernah sekalipun terlihat menggandeng wanita hingga timbul gosip kalau lelaki berdarah campuran itu terlibat hubungan sesama jenis. Benarkah? Namun ketika perjanjian sudah ditandatangani, Rania harus bersedia menikah dengan Ares meski hanya nikah siri. Dan selama 2 tahun masa perjanjian mereka, keduanya harus tinggal satu atap layaknya pasangan suami istri. Bagaimana kisah selanjutnya dari kedua sejoli ini? Apakah benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka tatkala keping demi keping rahasia yang telah disembunyikan rapat-rapat perlahan-lahan terkuak dan mengancam hubungan keduanya? Kesalahan. Rania memandang gusar pemandangan di hadapannya. Pasalnya baru kali ini ia melihat seseorang berciuman tepat di depan matanya. Hawa panas seketika memperbanyak produksi keringat di tubuhnya. Dan sekarang tak hanya lengket, Rania bahkan merasakan tubuhnya mulai basah. Dia butuh mandi, tapi mengapa malah kakinya seperti jeli? Tak jauh darinya, Suli tampak terpejam begitu menikmati permanen lidah dan tangan pria itu yang dengan lihainya menyusup ke dalam kaosnya. Suli mendesah, napasnya terasa di ujung tenggorokan, saat lelaki yang merengkuh erat tubuhnya itu menghisap lehernya dalam-dalam, hingga mencipta tanda di 3 tempat, yang salah satunya dekat tulang selangkah hingga berwarna merah kebiruan. Rania seketika membekap mulutnya. Bak ikan di daratan, gadis itu ingin menggelepar mencari pasokan udara. Ia mengerjap lalu segera menyeret tubuhnya untuk kabur. Lagi-lagi rasa aneh menimbulkan gelenyar asing di pusat gairahnya. Sialan, ia tidak mungkin bernafsu hanya karena melihat 2 makhluk tak tahu malu. Itu bukan Brak. Rania. Terdengar suara teriakan cempreng Suli ketika pintu kamarnya terbuka. Lo kenapa? Bolos kuliah lagi? Rania mendelik, terkejut dengan penampakan yang tiba-tiba saja sudah muncul di ambang pintu tanpa bisa ia cegah. Gumamnya malas lalu kembali meneruskan kegiatannya tanpa terpengaruh derap langkah Suli yang kian mendekat ke arahnya. Suli mengulas cengiran lebar menatap Rania yang sejak tadi cemberut sambil menelungkupkan tubuhnya di atas kasur. Gadis itu masih asyik memainkan ponselnya tanpa sedikit pun mengindahkan kehadirannya. Gue baru aja pulang kuliah, ucap Suli ringan sembari duduk di kursi plastik samping nakas. Suka-suka lo, Rania mendengkus. Judes, lagian gak ada yang tanya. Kucel amat itu muka. Kalau gue kucel, terus lo apa? Gumam Rania sarkas masih sambil menggeser layar ponselnya. Suli berdecak, sadar baru saja melecehkan seorang primadona kampus. Lo dicari tuh sama Pak Bagas. Biarin aja, entar juga bosan sendiri. Rania mengedikkan bahu tak acuh lalu menutup mukanya dengan bantal yang penuh dengan gambar pulau di setiap sudutnya hampir membentuk peta dunia. Oh my gosh. Suli bergidik jijik. Minggu depan UAS. Sudah tahu. Lalu kenapa lo nggak masuk, Rania? Suli berdecak sebal, tanpa keterangan. Lagi, lo dicatat bolos tahu, nggak? Gue nunggak SPP 6 bulan, Sul. Mata Suli melotot, Sul. Bisul. Li. Sih. Ah susah. Lagian nama lo Suliasi. Kenapa nggak dipanggil Asi aja, sih? Lo juga nggak ada mirip-miripnya sama Choi Jinri. Kenapa harus dipanggil Suli? Apa susahnya sih, Ra? Suili. Ah, whatever. Suka-suka lo mau panggil gue apa? Suli mengibaskan tangan seolah menghalau lalat di udara. Yang penting sekarang, kenapa lo bolos kuliah? 2 minggu, gue belum bisa bayar SPP, dan gue nggak boleh ikut UAS.
Kasihan. Lalu, ya, karena gue nggak punya uang, kenapa gue harus masuk? Toh, minggu depan, gue tetap nggak bisa ikut UAS juga. Kan, ucap Rania ringan, masih fokus pada kegiatannya menggeser layar ponselnya tanpa sekalipun menoleh ke arah Suli. Terus lo ada jalan keluarnya? Kalau ada, ngapain gue bolos? Suli menggaruk tengkuknya. Bener juga, ya. Rania hanya berdeham. Masih fokus pada ponsel di tangannya. Lo dari tadi ngapain sih, Ra? Suli kembali berdecak sebal karena dari tadi Rania mengabaikan dirinya. Sahabatnya itu masih asyik dengan ponselnya tanpa sekalipun menoleh ke arahnya. Gue serasa ngomong di telepon. Deh, main game. Suli menautkan. Alisnya heran, lo kira dengan main game, lo bisa bayar SPP? Barangkali bisa, daripada lo main bibir. Suli mencebik, lo lihat, gak sengaja, lakukan sesuatu, kek. Terus gue harus gimana? Curhat di medsos, nangis di Twitter, teriak-teriak di Facebook. Suli melotot geram pada Rania. Yang ada lo dikata gila. Tahu. Telepon ke siapa? Orang tua lo, keles. Masa orang tua? Gue. Rania melirik malas ke arah Suli. Ia menjawab dengan lirih, sudah. Bapak dan mama nggak punya uang. Panen gagal. Gaji bapak juga sudah habis buat berobat mama bulan lalu. Akhirnya Rania tidak tahan juga cerita. Apa? Mama kamu sakit, parah. Iya. Rania menghela napas berat. Seperti dadanya tertimpa barbel agung. Hercules, mama kena kanker. Ya Tuhan, itu alasannya kenapa bapak lo nggak bisa kirim uang buat bayar SPP. Tanya Suli tepat sasaran. Iya, tapi kenapa lo juga nggak pulang ke kampung? Tanya Suli penasaran. Gue aja nggak punya duit buat ongkos ojek ke kampus, Suli. Apalagi ongkos buat pulang ke kampung. Buset, terus iyo makan apa 2 minggu ini? Mie instan, utang di warung depan. Astaga, lagian ngapain lo nggak telepon gue? Pulsa abis, wifi di kos juga harus bayar. Suli menepuk dahinya, kasihan banget sih hidup lo, keluhnya lirih, merasa prihatin dengan beban hidup sahabatnya. Itu, Rania menertawakan dirinya sendiri. Senyuman getir menyusul perlahan di bibirnya. Mungkin gue harus putus kuliah, Sul. Dan gue harus siap-siap cari kerja. Pakai ijazah SMA. Mau kerja apa, lo? Belum tahu. Lo sendiri kerja apa? Bisa punya mobil keren dan ganti ponsel tiap bulan. Ganti-ganti pacar. Suli melengos mengalihkan tatapannya pada nakas di samping ranjang. Kayak sandal jepit aja, ganti-ganti. Tiap kali putus nyari yang baru, Rania mencibir. Namanya juga masa pencarian. Wajarlah ganti-ganti. Nyari yang pas kan gak mudah. Oh, lo sendiri. Status aja yang primadona kampus, tapi pacar aja nggak punya. Rania mengangkat kepalanya. Gue takut dosa. Suli mendesah. Itu alasan lo sejak SMA. Emang kalau udah kuliah, pacaran, udah nggak dosa. Tahu nggak pernah menang gue sama lu. Rania tampak berpikir, ganti-ganti pacar bisa dapat duit kan, Sul? Ikutan dong. Rania merengek, bukannya lo takut dosa? Iya, tapi ini terpaksa. Demi masa depan gue. Lo serius banget, tapi yang seperti pacar lo yang bisa menghasilkan uang, asal nggak digrepe-grepe gue rela. Wajah Suli memerah. Udah, ngapain bahas pacar? Fokus ke masalah lo aja. Suli berusaha mengalihkan pembicaraan. Kita cari solusinya sama-sama. Apa dong? Rania menggaruk tengkuknya. Pikirannya kosong. Bagaimana cara gue mencari uang 10 juta dalam waktu 1 minggu? Sul, kerja. Rania mengusap wajahnya dengan kasar.
Ia merasa kegagalan sudah mulai membayang di pelupuk. Gadis itu benar-benar mulai mencemaskan masa depannya yang tidak jelas. Rasanya sayang saja memikirkan perjuangannya selama beberapa tahun terakhir ini akan berakhir sia-sia. Kerja apa? Suasana di kamar kos Rania itu sepi. Untuk beberapa saat, Suli memperhatikan penampilan gadis cantik di depannya itu yang sudah seperti gembel saja sekarang karena akhir-akhir ini ia hanya meringkuk saja di kamar. "Lo cantik," Rania menautkan kedua alisnya. "Kalau itu semua orang juga tahu. Lo bisa kerja di kafe milik teman gue. 10 juta per minggu. Tentu saja tidak, kampret. Lo hanya lulusan SMA. Kafe apa yang bisa ngasih gaji 10 juta per minggu? Gitu ya?" "Iya, paling juga sesuai UMK." Rania mengangguk-angguk. "Tapi gue butuh 10 juta dalam waktu seminggu, Sul. Mau dipikir sampai otak kamu varises juga nggak bakalan nemu pekerjaan untuk lulusan SMA dengan gaji 10 juta per minggu, Rania." Suli menjawab dengan kesal tanpa menoleh ke arah Rania. "Lalu, apa dong?" Rania menghela napas, merasa lelah dengan pikirannya. "Cariin gue pacar yang seperti pacar lo deh, Sul, please." "Gak, lo gak kasihan sama teman sendiri. Justru ini karena gue kasihan, Bea." "Gak, nyatanya Iyo gak mau bantu. Gue pingin bantu lo, Rania, tapi lo tahu sendiri keadaan gue saat ini. Gimana? Gue gak mau pinjam duit lo. Cariin gue cowok. Gue takut lo nyesel, Ra." Gak bakal. Lo kan gak tahu pekerjaan gue apa." "Gue gak peduli. Gue gak bisa, Ra. Please deh, kita cari pekerjaan yang lain aja. Serah." Rania menjawab dengan kesal lalu kembali mengambil ponselnya. Ia menggeser layar ponselnya serampangan, sembari memalingkan muka. Perlahan terdengar suara isaknya. Punggung gadis itu sedikit bergetar. "Ra, lo nangis?" Rania mencebik. "Gak, mata gue kelilipan HP. Ra, lo kenapa sih? Jangan begini dong. Drama amat." "Serah. Oke, gue menyerah." Suli merebut ponsel yang digenggam Rania lalu menaruhnya di atas nakas. "Gue akan mencarikan lo cowok. Tapi lo harus janji. Ingat, jangan pernah salahkan gue. Kan gue udah bilang." "Gak, gue gak bakalan nyalahin lo." Rania menyusut air mata dan ingusnya dengan lengan baju. "Yang penting gue bisa kerja dan gak jadi berhenti kuliah. Itu udah cukup buat gue." "Ish, jorok banget sih lo. Lagian di meja ada tisu, Ra. Biarin." "Lo." Suli terdiam. "Yakin nggak? Nyesel?" "Yakin." "Oke. Gue akan kenalin lo sama temen cowok gue." Bola mata Rania berpendar senang. "Lo emang sahabat sejati gue dari Orok, Sul." Suli meringis. Rania sudah seperti saudaranya sendiri dan akan selalu seperti itu. Kini gadis itu membutuhkan bantuannya. Meskipun ini sebuah kesalahan, Suli bersumpah akan menjadi orang yang akan selalu ada saat Rania membutuhkan. Ya, Suli akan melakukan apapun untuk Rania demi masa depannya. Suli akan mengajari Rania banyak hal tentang kehidupan. Seperti motto Suli, bukankah banyak masalah menjadikan kita lebih dewasa? Maka, jadilah orang yang bermasalah agar kita bisa menjadi semakin dewasa. Benar-benar pesan yang anti-mainstream.